Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Tutupuli Raya Timur, Kota Makassar. Kita akan melihat seperti apa di mana ada dua rumah terjebak tembok tetangga dan perkantoran yang kemudian pemiliknya harus memanjat pagar seperti itu. Kita akan lihat seperti apa perjuangan pemilik rumah harus memanjat pagar untuk keluar beraktivitas. Pak, bisa ditunjukkan lokasinya, Pak, di rumahnya? Ini harus bagaimana? Oh, ini harus memanjat pagar tembok untuk ini tiap hari begini, Pak? Iya, bukan tiap hari. Ini harus menaiki Pakai hari. pagar. Lorongnya juga cukup sangat sempit. Ini hampir semua sudut rumah tertutupi. Ini tertutup semua, Pak Di? Semua sisi tertutup, Pak Di? Berarti yang tadi cuma itu jalan satu-satunya bisa keluar? Iya, ini juga keluar di situ rumahku. Selain yang panjat tembok tadi, di mana lagi bisa keluar? Nggak ada, Pak. Itu saja Ini saja. satu-satunya. Ini kan jalanan dulu. Ini. Oh, di sini dulunya jalanan, Ya, Pak. Ini jalanan jalan. Ah, Tuh, yang ini tuh kasih ke jalan. ya. Sampai begini sampai ujung situ. Ah. Tuh, sampai ujung sana. Itu pintu sudah di Oh, tertutup juga ya, sana. Kan ada jalanan keluar begini. Ah. Nah, itu yang tutupi kita. Karena Karena tanahnya orang tuh, bukan Iya. tanahnya ini. ini apa ini? Bangunan apa ini di Ini sini? Ilma, Kampus atau apa? bukan perumahan. Ilma, Perumahan. Grand Presiden. Oh, di sini. Kalau ini sebelah apa Ini nih? pompa bensin. Pompa bensin Pertamina. Iya. Nggak ada jalanan lain. Jadi satu-satunya jalan tadi tiap hari harus Iya, manjat sih. pagar. Itu pun Pagar SD itu, Pak ya? bukan SD kita Kampus. SMP Harapan Bakti. Iya. Ini sudah berapa lama ini begini, Pak? Tiap hari harus manjat begitu? 2 tahun loh, Pak, semenjak Covid. Sudah 2 tahun. Iya. Pas juga ini kan dulu ada jalanan sini. Terus sementara kita lewat situ, tapi dia ditutupnya juga. Pompa bensin dia bangun tuh, Iya. makanya kita pusing itu hari. Bilang di mana mau jalan, bilang itu urusan kita, Pak. Toh kita cari jalan. Kita minta disikin, enggak dikasih pertama. Untung adiknya itu yang satu bilang lewat begitu sementara urus toh. Jadi terpaksa harus panjat pagar begitu. Panjat pagar tiap hari. Iya. Ini berapa kakak di 2 rumah ini, Pak? 3 rumah? Iya. 3 kakak? 3 kakak. Semuanya begitu tiap hari? Iya. Harus panjat pagar? Betul. Ini hampir semua, Pak ya? Biar anak-anak sendiri kalau hujan. Ini semua Dulu kita pernah masuki. Iya. Anggota dewan masuki semua, saya, Babinsa. Ini yang perumahan sini? Perumahan kita minta toh dibuatkan ini toh pintu toh. Iya, untuk bisa lihat. Tapi tidak ada yang mengkasih kita. Ya Kau yang ambil jalanan tak toh? Iya. Kau harus juga yang kita kasih. Tapi dia tutup. Tapi dengan alasannya bilang tak sudah kasih ini. Yang di samping ini, Pak ya? Iya, tapi masalahnya enggak tuntas toh. Nggak sampai keluar Iya, di nggak jalan, sampai Pak ya? keluar karena tanahnya orang. Di sana tertutup juga. Iya, tutup 2 pintu sana, Pak, dibikin. Siapa yang pagar itu, Pak? Itu yang punya tanah di depan. Wah, Oh, jadi yang tutup itu yang punya tanah di iya, depan. yang sampingnya penjual cat itu. Ini hampir semua sudut dikelilingi tembok perumahan SPBU, dan di sebelah sananya itu tembok sekolah. Karena kalau kita mengacu di set plan, artinya begini Pak, kalau dia tidak di luar dari set plan, adalah rasa kemanusiaan. Ya. Ini kan persoalan manusia juga ditinggal. Yang kedua, kalau terkait masalah jalanan yang penjual contoh itu, ini kan penjual contoh yang punya tanah. Iya, sebelahnya. Haji Mukhtar punya. Haji Mukhtar. Iya, Haji Mukhtar. Itu bertinggal di situ juga. Iya, sebelah. Minta tolong lah, kan jalanan ini. Bukan kita Ya, bukan bukan itu sendiri tadi. Iya.
satu kali konfirmasi bahwa sebenarnya ini masalah ini sudah dirembukkan di Komisi A. RDP. Sudah tidak diketahui di Dewan kota sama provinsi. Oh iya. Cuman tidak ada yang gedor. Itu satu. Karena ada notulennya Pak. Waktu kita rapat sama dinas terkait, dinas tata kota, lurah camat, waktu itu PBI Ketanahan juga. Itu ada. Alasannya kenapa Pak? Itu tidak ada yang bergerak lagi. Kalau kami datang ke sana ke anggota dewan, dia bilang nanti Pak kita follow up ini. Jangan main ke sini, bawa waktu tak, gitu kan? Kalau kita ke sana dia kan begitu lagi. Oh iya. Jadi Saya tadi ketemu dengan datang bergerak bagaimana? dan tadi sempat Pak saya Musrembang ketemu dengan ketua komisi apa Supratman. Iya, sudah pernah. Iya, assalamualaikum Pak Dewan Tabe, minta tolong Pak. Jadi begini Pak Dewan Tabe, Pak Dewan. Ini kasihan ada warga terisolir di jalannya. Jadi ada 2 rumah itu Pak. Di belakangnya Ilma dan di belakangnya Pertamina. Ada sekolah di samping sedikit. Nah, itu katanya saya sekarang ada di lokasi ini Pak Dewan Tabe. Nah, menurut informasi dari warga, pernah RDP ini rapat dengar pendapat dengan Komisi A terkait masalah solusi dicarikan karena memang ada akses jalan yang bisa karena terisolir ini saya lihat Pak Dewan. Coba, iya, bagaimana itu Lutan? Iya, siap Pak Dewan. Iya itu ya. Iya. Oh iya, siap. Di tembok. Iya. Ini tertutup tembok sebelah depan kiri kanannya ini. Jadi warga yang datang ini harus lewat sini tangga. Supaya kalau perlu saya bersurat langsung. Kalau perlu saya sendiri akan ke Dewan bersama dengan warga. Artinya kami datang tidak langsung rame-rame. Cukup saja yang dekat bersama kita duduk bersama mewakili dan saya insya Allah Pak Dewan saya panggil juga mau ketemu juga sama pemilik. Kira-kira kita mau ketuk di hati nuraninya. Hati bukan bila mau diminta. Iya manjat dia. Iya, oh ya Allah saya bilang dalam kota ini ternyata masih ada yang begini. Subhanallah. Dalam kota terisolir. Siapa nih? Siap. Siap, Pak Dewan, siap. Iya. Iya, itu Pak Dewan. Iya, siap Pak Dewan. Iya. Tapi Pak Dewan, kalau bisa, iya saya menyurat. Kalau ada waktu nggak sebentar, saya mau diskusi sama kita tadi di iya, di tempat tamu di tempat tamu. Iya, siap Pak Dewan, siap Pak Dewan. Nanti saya gambarkan siap. Iya, makasih Pak. Iya, siap. Belum ada Pak. Tidak ada Pak. Siap Pak. Siap. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Iya. Jadi tadi ya Pak. Ya. Jadi insyaallah Tertutup kiri kanan. insyaallah kita akan eksekusi. Saya akan dulu ini. Biar kita tidak suruh Pak, saya dulu. Ini saya ketuk jati nurani ini. Manusia ini bukan kalau sampah saya dibuatkan kandang sampah, orang sampah jalan kita tidak. Nah manusia ini. Terlepas kita suka tidak suka, saya akan dulu di barang. Sama. Terutama saya ketemu dengan Pak Kasudi, minta solusinya.
kita akan sama-sama ke DPR insya Allah ke kelas ini Selasa. Tergantung waktu tak. Saya tidak ingin dipaksakan. Tidak, iya. Tidak perlu jirame. Yang penting kita ada, cari solusinya nih. Dan kalau bisa ini kan selesai. Jangan kalau dekat kan. Saya kalau ini selalu minta. Kalau tidak, dakalku ya tidak ada mudah dakalku yang masuk di sini. Saya kemarin ke sini. Kita lihat ini Betul. Iya. Itu sudah dilas Pak Lurah sama pemilik Pak. Iya, ini dengan di depan sekali dilas Pak. Dia di depan. Di depan sekali juga Pak Lurah. Lebih bagus lewat pompa bensin Ki, Pak. Oh, yang bisa cek pelurah. Kalau di situ banyak air biasa Becek, Pak. iya. Becek. Nanti bisa Lewat pompa kelihatan Pak sebentar. Oh iya, kita ke sana. Ya bisa Pak. Pompa bensin bagus. Ya Allah. Ini buntu di sana ini Pak Lurah. Di situ yang di pagar itu sana, itu. Yang ada pagar saya besi itu? Di las itu di situ Pak Lurah. Siap. Sama pemilik tanah. Banyak cari, masih bisa juga. Ini baru nanti baru Kalau bukan di antara kita yang paling Oh iya, saya mau itu. Selamat sore pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Poros Kabupaten Sinjai ke Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tepatnya sedang berada di wilayah Desa Samaturue, Balang Pesoang, Kecamatan Sinjai, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai. Nah, saat ini sedang terjadi peristiwa laka lantas di daerah ini, dan satu truk yang kemudian menabrak tembok dinding warga, tembok pagar maksud kami. Terlihat bagian kepala mobil remuk, dan dalam peristiwa ini satu korban jiwa, satu pengendara, satu sopir meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Nah, ini aparat kepolisian masih memeriksa mobil yang baru saja mengalami kecelakaan ini. Nah, ini mobil truk pengangkut bahan kosmetik dari kota Makassar tujuan Kabupaten Sinjai. Nah, ini ada seorang sopir yang kemudian tewas dalam peristiwa ini. Kemudian sopir yang bernama Yusri asal kota Makassar tewas dalam peristiwa ini, dan dua orang penumpang lainnya selamat, bernama Andi Maparesa dan Jamal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore Tribuners. Sore hari ini kita sedang berada di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Hari ini saya mengajak Anda Tribuners untuk melihat halte BRT Maminasata atau halte fasilitas untuk melayani transportasi 4 kabupaten kota, mulai dari Maros, Makassar, Sungguh Minasa, dan Takalar atau disingkat Maminasata. Jadi kita di halte di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Ini salah satu haltenya. Ini di Jalan Sultan Alauddin. Jadi ini sejak awal dihadirkan untuk melayani program bus Rapid Transit atau BRT Maminasata. Ini digagas sejak 2013 penuh dengan tulisan Pandal. Salah satu proyek fasilitas public service. Kita coba jalan-jalan ke atas ya Tribuners. Ada tulisan vandalisme. Ini kacanya sudah mulai pecah-pecah, banyak pecahan kaca. Ini di tengahnya tampak sudah berlubang. Ini juga di bagian lantai banyak sejumlah pecahan kaca. Halo, selamat pagi Tribuners, masih di Pasar Tramo Maros. Kali ini saya akan mengajak Tribuners untuk mencicipi cendol yang dijual di Pasar Tramo Maros. Namun ada yang unik di sini karena pedagangnya sangat cantik Tribuners. Belikan dulu ya, belikan nggak? Ini glowing sekali pedagangnya. Beli. Banyak tujuannya mau beli. Ini Ki. Mau beli. Mau nggak beli? Siapa? Dia malu-malu Tribuners. Cendol. Cendolnya. Jaga aja saja. Oh, dijaga gitu. Kita gimana jual makanan SMA atau SMK. Masih sekolah. Usia berapa? Usia berapa? sekolah? Kenapa? Biaya. Mau menikah? Gara-gara takut nggak mau melanjutkan sekolah. Viral apa itu ya kalau begitu? Iya, harus sekolah. Enggak Ji, jangan mau ambil. Jangan tawa ih. Jangan ambil putih. Bukan itu, jangan kosoran itu. Bapak, orang tua kerja apa?
Gawai di situ. Gawai. Ini apa? Yang dijual apa? Yang dijual apa saja? Kamu dikasih berapa sama kita kalau Iya, kasih dulu masker. mau diwawancara aja. Kalau nggak pakai masker, kita cantik dong. Nih, kelihatan sih. Orang kita mau ambil. Kak Najmi, masker. Berapa sapi? Banyak ini nanti dibagikan. Terang. Penontonnya. Banyak yang bagikan ini. Ini bayi laris kiri nah. Ini mau jual, mau beli. Beli. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Kita lihat sekarang ini rombongan dari Bapak Bupati Buton sudah sampai di Balai Ainun yang berada di Jalan Singgol, Kelurahan Malu Setandi, Kecamatan Ujung. Ini prosesi penyambutan Bapak Wali Kota beserta Bapak Bupati. Penyambutan daripada Bapak Bupati Buton. Sekarang rombongan menuju bagian lantai 2 dari gedung Balai Habibie ini. Ya, rombongan Bapak Bupati Buton ditemani oleh Ibu Haji Erna Rashid Taufan untuk melakukan kunjungan. Bapak Bupati Buton ditemani istrinya yang juga anggota DPRD Buton. Pada saat kita bekerja secara kesehatan adalah hal yang paling penting. Kita akan simulasikan bagaimana pada saat kita kontak dengan call center kita itu seperti apa. Jadi nanti di call center kita itu terhubungnya bagaimana dan apakah betul mobil ini mempunyai pulsa dia kontak langsung. Biasanya kalau ada telepon sudah kita kecelakaan. Apakah mobil ini tidak, itu jadi pertanyaan.
Oke, kita langsung saja. Bisa mendekat Mas, di sana? Iya, dari sebelah sana juga aman. Hampir ke bawa pulang bisa. Jadi bisa. Jadi di sini ada dua tombol ya, ada tombol SOS, ada tombol B. Tombol B ini tombol RSA, Roadside Assistant. Di mana Roadside Assistant ini, kalau kita bisa bilang, layanan selama under warranty. Jadi ketika kita pencet contoh SOS, itu adalah kaitannya dengan tubuh kita nih. Misalnya mbaknya butuh ambulan, tiba-tiba sakit jantung, ya maaf ya, kalau kita ada hambatan, kita bisa simulasikan. Contoh, saya simulasikan seperti ini. Di sini kita lihat di head unit ya, menghubungkan dengan layanan Hyundai. Mana ambulans? Dengan rapid dari ini kami modifikasi SOS pada kendaraan Anda, mohon teman kami akan segera membantu. Maka Anda butuh layanan polisi atau ambulans. Bagi Mas Hafiz. Baik, kami akan melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Akan hari saya berbicara dengan Bapak Anu. Ya betul Mas Hafiz. Apakah lokasi Bapak Anu saat ini berada di Studio Mall? Betul Mas Hafiz, saya ada di RSM Mas Hafiz. Boleh diinformasikan untuk nomor plat kendaraan Bapak? Di 43 SH, di 43 SH. Ulangin tadi JB34 SH. Iya betul. Baik, Bapak, selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak ambulans dan akan segera datang ke lokasi Bapak di Studio Mall Makassar. Oke Mas Hafiz. Berapa lama waktunya komunikasi yang akan dijalankan? Baik, kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Oke, kita tunggu layanannya. Terima kasih Pak untuk mengirim itu. Oke, makasih. Oke, jadi ketika layanan ini kita berikan ke konsumen telepon ke call centernya, dia cek data, cek ambulan segala macam. Kalau memang sudah jelas, dia akan callback melalui head unit nantinya. Atau dia bisa callback ke handphone Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi syaratnya pada saat pendaftarannya, Ibu Bapak sekalian, data yang kita punya itu mesti sesuai. Jadi yang kecatat di data kita adalah nama, email, dan satu lagi adalah nomor telepon. Dan itu menjadi data acuan kita untuk kontak ke handphone. Tapi jangan takut, selama kita masih bisa kesadaran, dia juga bisa kontak langsung ke head unit. Nah, bagaimana dengan tombol B ini di sini? Kita simulasikan. Nah, di sini disebutkan bantuan jalan ya. Pagi Mbak, mobil saya mogok Mbak, boleh dibantu Mbak? Oke Mbak, berapa lama Mbak layanan telepon datang? Oke, makasih Mbak. Oke, terima kasih. Jadi RSA ini, Roadside Assistant, nggak hanya mobil kereta saja sih sebetulnya. Untuk unit-unit yang dalam under warranty, kita berikan layanan free towing. Tapi bedanya dengan unit kereta ini, saya capek-capek ke telepon, saya sudah ada dalam head unit. Dia langsung terhubung.
Jadi seperti itu. Nah juga ada satu lagi simulasi, ini nggak terkait dengan blueling ya, terkait dengan buzzer. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ya, selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di warung Coto Kuda Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Jeneponto ini dikenal sebagai pemakan daging kuda dan diolah menjadi coto kuda ataupun kontro kuda. Nah, seperti apa penyediaan kontro kuda yang ada di warung Coto Kuda Turatea seperti ini. Nah, ini alat untuk memasak coto atau kontro kuda. Coto kuda. Ini adalah coto kuda tersedia di warung makan Coto Kuda Turatea. Letaknya berada di dekat jembatan Belokalong, Kelurahan Empuang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana orang Jeneponto dikenal sebagai pemakan daging kuda. Nah, kalau ini merupakan kontro kuda. Nah, yang membedakan dari coto kuda dan kontro ini, kalau kontro terdapat daging dan tulang kuda, sedangkan coto hanya daging tok saja dengan kuah. Nah, seperti ini warga Jeneponto memakan coto kuda. Nah, untuk harga sendiri di sini untuk khusus cotonya ditaksir sekitar 35.000 per porsi. Nah, sedangkan kontronya ditaksir sekitar 50.000 per porsi. Nah, coto kuda juga ini atau kontro kuda dipercaya sebagai penambah stamina bagi orang yang memakannya. Nah, dia kontro kuda. Mari kita nikmati lezatnya kontro kuda di Buta Turatea. Seandainya ada orang buta mencukur bapak, dia orang buta sekarang bisa cukur rambut. Apa sebabnya? Coba lihat, saya buka dulu. Coba lihat. Seumpama bapak mencukur pendek rambutnya itu ada. Ini kau pasang. Kalau mau dicukur pendek, nih, coba lihat. Biar kau tutup matamu, kau cukur rambut. Tidak bisa pendek, tidak
ini. Mau panjang-panjang sedikit, ini kau pakai kalau mau panjang-panjang. Coba lihat, lebih panjang lagi, ini kau pasang kalau mau lebih panjang. Wah, pernah saya beli begitu, tidak tahu minta maaf. Yang Bapak pernah beli bukan macam begini, tetapi macam begini Bapak pernah beli. Kalau macam begini Bapak tidak usah kau beli. Bukan saya larang, tidak. Rugi kau beli, kenapa rugi? 3 kepala kau cukup beli banyak 5. Tumpul pisaunya. Mau diasah tidak bisa. Mau diganti pisaunya tidak dijual. Kalau macam begini Bapak, tumpul pisaunya coba lihat ya. Nih coba lihat dulu. Nih, seumpama tumpul pisaunya. Mau diasah, caranya bagaimana? Ambil obeng. Tidak obeng pakai sendok. Ini otomatis ini. Ini yang sebelah kanan. Putar ke depan begini. Nih coba lihat. Berapa dia punya pisau? Mengasah sudah ini. 1 menit, 2 menit. Putar ke belakang. Nih, stabil kembali. Cuma 1 saya minta. Cuma Bapak kalau mau diasah Pak bisa tolong ya. Ini ada minyaknya. Tetes sini minyak santetes. Mau pakai cukur rambut dan santetes. Ini minyak kalau habis, tolong jangan pakai minyak kelapa. Jangan pakai minyak bibori. Kenapa? Minyak kelapa, minyak bibori kental. Cepat harus dia punya mata pisau. Pakai minyak apa? Minyak kemiri. Tidak ada minyak kemiri. Pakai minyak mesin jahit. Berapa harganya? Tidak usah banyak cari sama Bapak. Orang jual di toko 5,5. Paling kurang 400. Di sini bukan toko, bukan jual 400. 3,5 tidak usah. 300 jangan. Ini lengkap ini. Ada kuas, ada gunting. Ada sisir lagi, ini minyaknya. Berapa harganya? Wassalam, terima kasih. Hanya untuk menghabiskan barang. Siapa doang 100.000? Ada Pak? 100? Yang itu 1,5 itu. Ada Pak? 100.000? Cukur listrik? Astaga, betul-betul saudara-saudara. Dapat di mana cukur listrik? Iya, sedangkan macam begini Pak, tidak pakai mata macam begini. Orang jual di toko 300 ini. Termasuk kalau berapa 2,5? Saya bilang berapa? Cuma 100.000 saudara. Cukur listrik, mengasah sendiri. Mari silakan. Kalau dia perlu ada yang kepingin, tinggal Bapak pilih-pilih. Apalagi Bapak pikir, di mana Bapak mau dapat barang begitu murahnya? Ya, silakan Pak. Yang mau berbelanja pengaruh ruangan, ada pengaruh ruangan. Mau berbelanja kanebo, ada kanebo. Coba ambil kemari kunci sabu saya. Ambil kemari. Saya kasih lihatkan dulu. Ini kunci so ini Bapak. Taruh di sana dulu. Taruh di sana. Ini kunci so ini. Yang punya motor, sering Bapak kerja motor. Apalagi Bapak sering perjalanan jauh. Minta tolong simpan di bagasi motor ini. Taruh di bagasi motor. Kenapa? Coba lihat. Pak, cari kunci berapa? Kunci berapa Bapak cari? Nih, seumpama hasil belakang motor longgar, ini mata kuncinya. Hasil depan motor longgar, ini mata kuncinya. Oli motor mau diganti, ini mata kunci 14, ini mata kunci 13, ini 12, ini 11, ini 10, ini mata kunci 8 untuk besi motor. Yang ini untuk barang elektronik, ini kunci busi. Coba lihat, kalau mau buka busi motor pasang begini. Oh pendek, mau dikasih panjang bisa. Kalau mau dikasih panjang, nih buka busi motor. Nih kalau mau dibuka, kalau mau dikeraskan jangan cabut kuncinya. Ini warna hitam segitiga putar. Lain lagi putarannya. Coba lihat, putar kembali, lain lagi putarannya. Nih, kalau yang ini Bapak bukan obeng. Ini bukan obeng ini. Ini stang kunci juga. Bapak biasa kerja barang-barang elektronik seperti radio, televisi, parabola. Pakai mata kunci kecil putar. Sehingga terbuka cabut yang ini. Ambil sabungan pendek, pasang sabungan panjang. Ambil stang kunci. Kembali jadi kunci-kunci. Panjang, boleh ke pendek bisa juga. Berapa harganya? Orang jual di toko 2,5 paling murah 200. Saya jual bukan 200. Berapa harganya? 1,5 tidak usah. 100.000 jangan. Termasuk rezeki menjadi. Siapa jual 70.000? Ada. Kunci otomatis 70.000. 70. Betul-betul saudara-saudara. Coba ambil kemari Ibu satu. Yang harga 25.000. Iya. Dibawa kemari ya. Ini mau begini biar kau tunggu tidak ada persoalan lagi. Mahli kunjungnya ini. Ini harga 25.000. Saya tidak jual. Ya saya jual kunci 70.000 ini hadiah. Ada Pak. 70.000. Kunci so Bapak beli. Betul-betul. Iya. Betul. Namanya harus pada kayak ini. Aslinya ini. Betul-betul saudara. Iya. Mari silakan. Sedangkan seutas biasa tembak pelaku. Ini 70.000. Berpikir kayak profesor saja. Mau bikin lepalaga. Betul. Iya mari Bapak. Silakan kalau yang perlu. Ada yang kepingin. Iya. Pilih-pilih di situ. Yang mana Bapak sering? Yang mau berbelanja balon 50.000 Pak biji. Iya. 4 biji 50.000. Balon listrik itu Pak. Iya. Terkecuali kalau Bapak mau beli orang tua itu saya. Iya. Siapa tahu Bapak punya barang nanti dipanci baru hidup. Itu ada obatnya di situ. Iya. Biasa dipukul-pukul beko. Disorot jadi. Pak, biasa disorot jadi beko itu. Itu obatnya saya itu. Iya, obat itu total orang tua. Iya. Kita orang tua itu perlu sekali. Iya. Biasa kalau orang tua kasihan setengah mati. Iya, kayak terus saja. Perkenalkan. Silakan saya tanya di sana. Iya. Yang obat apa Bapak cari? Jadi mana Bapak ya silakan. Kalau ada yang perlu ada yang kepingin.
lihat yang pilih-pilih Bu, yang mana di sana ini. Yang Bapak ikut. Hai Tribuners, selamat siang. Pada saat ini saya sedang berada di Pantai Ujung Batu yang Tribuners. Pantai Ujung Batu, Kabupaten Baru. Tepatnya itu ada di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi pada saat ini saya akan melihat atau melive-kan kondisi kerusakan jalan atau akses masuk menuju Pantai Ujung Batu ini. Jadi Pantai Ujung Batu ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup fenomenal ya di Kabupaten Baru Tribuners. Dan tidak sedikit warga menjadi buruan untuk berakhir pekan di Pantai Ujung Batu ini. Namun meski demikian, kondisi jalan masuknya atau akses masuknya itu rusak Tribuners. Kondisi betulnya hancur. Seperti apa kondisinya Tribuners? Mari kita sama-sama menyaksikan. Ini saya sementara menuju jalan masuk Pantai Ujung Batu ya Tribuners. Jadi akses masuknya ini terbuat dari beton yang biasa dilalui oleh pengunjung ketika hendak berkunjung atau berwisata di Ujung Batu ini. Namun saat ini kondisi jalannya ini rusak parah ya Tribuners. Ini stream beberapa waktu lalu itu terus kayaknya ini. Juga kurang tahu persis kapan ini ambruk. Cuma kondisi kerusakannya ini cukup parah Tribuners. Ini ambruk, betonnya hancur. Dan bahkan yang di ujung sana itu Tribuners sempat putus kondisi jalannya, sehingga dikenakan seperti ini Tribuners. Di sini titik kerusakan yang paling parah Tribuners, karena di sini jebol sampai hilang semua betonnya, sehingga dipasanglah jembatan bambu untuk penyeberangan sementara Tribuners. Isuzu Rusadi Kumatsu, Legend Tercia dan Gaspar kembali kita lihat untuk perang dari Plasma Jaya kembali kita lihat. Ini merupakan pertandingan antara tim Sahabat FC berhadapan dengan Plasma Jaya Lampuawa. Skor saat ini 2-0 untuk Sahabat FC. Ayo kita sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan. Dari Plasma Jaya Lampuawa, nomor 5 keluar, masuk Pak Anam. Berapa? Oh 23 masuk. Mohon maaf. Ya, nomor 5. Dia adalah salah satu pergantian pemain yang dilakukan oleh manajer Plasma Jaya Lampuawa. Kembali kita lihat lemparan ke dalam untuk Sahabat. Skor saat ini 2-0 untuk Sahabat FC. Kita lihat masih jauh dia dari pertempuran di mana berlabar Liga 3 bahkan Liga 2. Benteng pertahanan dari Sahabat FC kembali Lampuawa. Saat ini yang sudah dibaca di Sahabat FC ada Sepula bek kiri yang baru-baru memperkuat PS Cimahi di Liga 2. Ada juga beberapa pemain berlabel Liga 3 seperti Chandra nomor 24 ini. Ada Ambon.
Ya masih bisa, alhamdulillah. Ya kembali, masih dia untuk ujung bola, masih jatuh sini, par 6 saja dan terjadi perjuangan bola masih kita. Oh nampaknya terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh yang Baturu. Tidak pendengar bola diamankan oleh saudara Ambon, salah satu benteng pertahanan yang cukup juga malang melintang dunia Persiwan Bangbolaan di Luraya ini dan Inilah Aspula salah satu bek yang cukup X Liga 2. Assalamualaikum Tribuner, selamat sore. Nah, saya ini berada di depan kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luhut Timur. Nah, kalau Tribuners lihat di depan ini tanaman pucuk merah yang kelihatan unik dan ditata dengan rapi. Bentuknya nampak rapi dan sangat bagus terlihat. Nah, ini tahan pelindung dan bisa ditata sedemikian rapi seperti ini. Memang dari dulu di depan kantor BPS ini tanaman pucuk merah ini ditata dengan rapi dan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada satu seperti ini modelnya. Nah, ini kalau dari bawah dilihatnya sangat bagus. Kantor Badan Pusat Statistik sendiri Tribuners berhadapan dengan kantor Palang Merah Indonesia. Di sampingnya itu FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi kalau Tribuners lewat mau menuju kantor DPRD, nah melintasi atau lewat di depan kantor BPS. Nah, itu yang di ujung sana itu kantor DPRD Luhut Timur. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama, datang dari Tanah Toraja, di mana pelaku penganiayaan anak di bawah umur, tepatnya di Tanah Toraja, belum ditahan polisi, di mana korban mengaku trauma, di mana pelaku penganiayaan perempuan di bawah umur di Tanah Toraja hingga saat ini belum ditahan polisi, padahal laporan korban sudah diterima Polres Tanah Toraja 3 pekan lalu. Korban berinisial HA, 17 tahun, warga Lembang, Desa Paku, Kecamatan Masanda, Tanah Toraja. Ia dianiaya oleh seorang pria berinisial DR 19 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tommy Pasero. Halo, selamat siang rekan Tommy. Selamat siang, Kinan. Bisa Anda jelaskan mengapa pelaku tak juga ditahan sampai saat ini? Baik, dapat kami laporkan. Tadi baru saja kami mengkonfirmasi pihak kepolisian Polres Tanah Toraja bahwa benar hingga saat ini pelaku penganiayaan ini belum ditahan. Namun menurut kepolisian Polres Tanah Toraja, pelaku tidak ditahan karena sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, di mana pelaku ini dikenakan pasal perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan orang atau seseorang akan ditahan jika
dia dikenakan ancaman di atas 5 tahun penjara. Jadi alasan objektif hukumnya memang sudah sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, sehingga pelaku ini tidak ditahan oleh pihak kepolisian Polres Tanah Toraja. Meski demikian, terduga pelaku yang berinisial DR ini dikenakan wajib lapor selama proses penganiayaan ini bergulir di proses di Polres Tanah Toraja. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Bagaimana kronologi penganiayaan terhadap anak di bawah umur tersebut, rekan Tommy? Baik, jadi kasus penganiayaan ini terjadi pada 11 Januari lalu, di mana pelaku dan korban sebelumnya menjalin hubungan berpacaran maksud saya, namun korban yang berinisial HA memutuskan hubungan tersebut karena korban atau pelaku maksud saya tidak terima, mereka pun terlibat cekcok. Jadi penganiayaan terjadi 2 kali di sekitaran Terminal Makale, kemudian di kamar kos korban yang berlokasi di Medan Ringkas, Kecamatan Makale. Jadi penganiayaan ini dilakukan sebenarnya 2 kali. Pertama, pelaku mendorong korban, kemudian melakukan pemukulan yang lokasinya di kos atau kamar kos korban. Kinan. Ya, baik. Bagaimana perkembangan kasusnya, rekan Tommy, dan bagaimana kondisi korban sampai saat ini? Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, meski tidak ditahan, kasus penganiayaan ini tetap berjalan, tetap ditangani oleh Polres Tanah Toraja. Kemarin Kamis, pihak penyidik Polres Tanah Toraja telah melakukan pelimpahan tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Jadi polisi memastikan tak lama lagi pelimpahan tahap kedua dilakukan dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Nah, sedangkan untuk korban saat ini tinggal bersama keluarganya untuk sementara, karena korban mengaku trauma pasca kejadian penganiayaan tersebut. Terhadap korban, unit PPA Polres Tanah Toraja juga terus melakukan pendampingan. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Tommy Pasero, terima kasih untuk laporan Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Paur Humas Polres Tanah Toraja, ada Aibtu Erwin. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur, saat ini pihak penyidik PPA kami itu kemarin melimpahkan berkas perkara, yaitu tahap 1 namanya, ke kantor Kejaksaan Negeri Makale. Itu untuk perkembangan. Kemudian informasinya ini terduga pelaku tidak ditahan pihak kepolisian, itu kenapa? Ya, ini jadi pertanyaan banyak kali. Sebenarnya kalau kita mau bahas itu terlalu panjang, karena undang-undang pelindungan anak itu sifatnya khusus. Ada perlakuan khusus terhadap anak. Tidak ditahan, ya bukan tidak bisa ditahan, tapi tidak ditahan karena pada pasal pengenaan pasal terhadap tersangka itu dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Ya. Kemudian tidak bisa ditahan seseorang jika ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Namun pun demikian, kasus tetap kita laksanakan, kita lengkapi, kita tangani maksudnya secara profesional. Ya, kita buktikan hari kemarin kita sudah lakukan tahap 1. Sudah lakukan tahap 1, tinggal menunggu. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawaban dari Kejaksaan sehingga kita bisa lakukan lagi tahap 2. Tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti. Ya. Untuk korban ini kan pihak keluarga mengatakan sempat trauma. Nah, ini bagaimana? Setahu saya, ya, setiap kasus terhadap anak di bawah umur itu ada pendampingan. Ya, ada pendampingan baik dari dinas sosial maupun dari
lembaga khusus yang menangani masalah kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ya. Jadi terakhir dalam proses kasus penganiayaan ini, jadi terduga pelaku ini jadi wajib lapor begitu? Ya. Pada hakikatnya yang jelasnya bahwa kasus ini ditangani secara profesional. Iya. Pelaporannya tanggal 11 Januari kemarin itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Pak Humas Polres Tanah Toraja, ada Aibtu Erwin. Dan terima kasih rekan Tommy Pasiro yang melaporkan langsung dari Tanah Toraja untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros, di mana harga minyak masih mahal di pasar Tramo Maros senilai Rp21.000 per liter, di mana pemerintah resmi memutuskan harga minyak goreng menjadi satu harga, yakni Rp14.000 per liter di retail modern seluruh Indonesia sejak Rabu 19 Januari 2022. Namun setelah 2 minggu pemberlakuan aturan-aturan tersebut, satu harga tersebut minyak goreng di pasar Tramo Maros, Jalan Nasrun Amrullah, Kecamatan Turilale, Maros masih belum turun. Salah satu pedagang campuran yang menurunkan harga, ada Ismail, mengatakan belum bisa menurunkan harga minyak saat ini. Hal itu dikarenakan minyak yang ia jual masih stok lama. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang Kinan. Bisa Anda jelaskan berapa harga minyak di pasar Tramo Maros? Baik, Tribuners, meski pemerintah Kabupaten Maros telah mengeluarkan aturan terkait minyak goreng satu harga, yakni Rp14.000 per liternya, namun hal ini tidak berlaku di di pasar Tramo Maros, di mana harga per liternya minyak goreng ini masih berkisar Rp21.000 per liternya, sementara untuk minyak curah ini masih Rp19.000 per liternya. Hanya itu untuk minyak kemasan 2 liter ini masih berkisar Rp41.000 per 2 liter, dan juga hal ini dikarenakan baik Tribuners, tak hanya itu, hal ini dikarenakan barang-barang yang dijual oleh pedagang minyak ini masih stok lama, sehingga mereka kesulitan untuk menurunkan harga, sehingga aturan dari pemerintah untuk menurunkan harga minyak tersebut masih sulit untuk diikuti oleh pedagang yang ada di pasar Tramo. Ya, baik, apa yang menyebabkan pedagang enggan menurunkan harga minyak, rekan Nurul? Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa alasan dari pedagang ini tidak menurunkan harga minyaknya karena stok yang ada ini masih stok lama, sehingga saat mereka mengambil barang tersebut masih dengan harga lama, yakni harga kisaran Rp20.000, dan ketika mereka harus menurunkannya ke Rp14.000, itu artinya mereka harus merugi sekitar Rp7.000 untuk per liternya saja. Nah, itulah yang mengakibatkan pedagang masih tetap kekeh dengan harga Rp21.000 per liternya tersebut. Namun meski begitu, Tribuners, masih ada masyarakat yang membeli minyak harga Rp21.000 ini, namun jika dibandingkan dengan adanya aturan penurunan harga minyak tersebut, jumlah pembeli ini dirasa oleh pedagang cukup menurun drastis. Kinan. Ya, apa harapan pedagang terkait harga minyak di pasar Tramo Maros sampai saat ini, rekan Nurul? Baik, tadi setelah saya melakukan wawancara bersama pedagang yang ada di pasar Tramo Maros, mereka menyayangkan sikap pemerintah yang lebih dulu menurunkan harga, kemudian memberikan pengumuman kepada para pedagang untuk menghabiskan stok yang mereka punya. Ini kata pedagang, seharusnya pemerintah memberitahukan dulu tanggal pastinya mereka ingin menurunkan harga seperti itu, sehingga pedagang bisa mempersiapkan lebih dahulu untuk segera menghabiskan stok mereka. Namun inilah yang menjadi salah satu polemik di kalangan sehingga mereka pun berharap agar pemerintah setempat, baik pemerintah kabupaten, ini bisa
turun mengecek harga langsung di Pasar Tramo Maros dan kemudian memberikan solusi seperti itu kepada pedagang. Apalagi ini kan tidak bisa langsung semerta-merta diturunkan karena mereka bisa merugi sekitar 7.000 untuk setiap kemasannya. Baik, kembali ke studio. Ya, baik. Itulah tadi hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Nurul Hidayah. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan pedagang pasar, ada Bapak Ismail, dan juga konsumen ada Alfia. Berikut liputannya untuk Anda. Luka Bakri. Kerja tahu orang. Sambil kerja saja, tidak masalah sih. Sambil kerja atau supaya terlihat alami. Oke, Pak, harga minyak sekarang berapa sih Pak yang kemasan? Kemasan itu yang kemasan ukuran berapa? Yang 1 liter Pak. Kalau yang 1 liternya saya masih jual di harga 21.000. Kalau yang non kemasan berapa Pak? Non kemasan itu per liternya 19.000. Itu kenapa sih Pak masih pakai harga lama Pak? Itu dikarenakan kita masih stok lama. Sedangkan tidak ada retur dikarenakan kami tidak ambil di kampas. Oh, jadi tidak ada penarikan sejauh ini Pak? Oh. Beda sama teman-teman yang lain yang mungkin ambil dari pihak kampas, ya kan ada penarikan, sistem kredit. Kalau macam kami kan belinya kan di Indofood. Oh, beli cash langsung. Makanya tidak ada untuk returannya. Oh gitu. Kalau dijual murah malah rugi ya Pak ya? Rugi berapa Pak? Kalau yang 1 liternya itu kan harga penetapan pemerintah kan 14. Jadi dia minimal 7.000-nya. Sekarang sudah 11.400 loh Pak harganya. 11.400 itu minyak curah. Oh gitu ya. Ya kalau yang premium itu tetap 14. Sedangkan minyak yang kemasan sederhana itu kan 13,5. Kalau yang 11.500 itu yang minyak curah itu. Pak, apa yang dikeluhkan dari kebijakan pemerintah yang saya keluhkan itu seharusnya sebelum pengumuman dia memberi waktu untuk menghabiskan stok lama. Ini kan diumumkan dulu baru dikasih pedagang-pedagang kecil untuk menghabiskan stok lamanya. Otomatis masyarakat tidak tahu harganya sekian, tapi di pasaran belum bisa seperti itu. Pak, tapi tetap ada yang membeli dengan tetap harga ada. Karena saya perhatikan suplai dari semenjak ada subsidi minyak, suplai dari pembawa minyak kampas itu tidak ada. Oh, berkurang ya Pak ya? Bisa dibilang sama sekali, mungkin ada paling terbatas cuma 2 karton. Kalau di pasar ini sudah ada yang jual Pak? Ibu tadi beli apa Bu? Beli minyak goreng. Harganya berapa? Per liternya itu 21.000. Masih harga lama ya Bu ya? Nah, sepertinya iya. Itu masih mahal ya Bu? Masih mahal ya menurut Ibu? Mahal ya, karena kan dari pemerintah sudah ada pengumuman 14.000. Tapi katanya itu masih stok lama, jadi ya sudahlah daripada langka ya kita beli saja. Memang yang harga baru nggak ada yang dijual Bu ya? Nggak ada. Langka? Di retail-retail nggak ada ya? Stok lama. Di retail-retail sudah nggak ada ya Bu? Kayak di tempat minimarket itu tidak ada. Kosong. Tidak ada ya, kosong harganya. Oh, makanya terpaksa beli di sini walaupun mahal. Iya. Oke. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami bersama dengan pedagang pasar, ada Ismail dan juga konsumen Alfia. Dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Maros untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya. Untuk itu, informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Pemkot Makassar launching roadshow vaksinasi anak, di mana launching roadshow vaksinasi COVID-19 usia anak 6-11 tahun, kerjasama Polda Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar digelar pada Kamis 3 di 2 SD, Kristen Hati Kudus dan SD Santo Yosef, tepatnya di Jalan Arif Rate, sekitar 600 murid SD mulai 1 hingga kelas 6 juga di 2 sekolah tersebut mengikuti vaksinasi, di mana vaksinasi ini melakukan di tahap pertama. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Siti Amina. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan di mana saja vaksinasi ini dilangsungkan? Baik,
dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar bersama dengan TNI Polri telah meluncing roadshow vaksinasi anak usia sekolah dasar yakni 6-11 tahun pada Kamis kemarin 3 Februari 2022 bertempat di SD Kristen Hati Kudus dan SD Santo Yosef Jalan Arif Rate. Jadi untuk sementara sasaran di dua sekolah tersebut yakni 600 peserta didik, dan pada saat launching tersebut sekaligus 10 sasaran sekolah lainnya juga telah dilakukan sebagai sasaran roadshow. Tapi bukan hanya 10 sekolah tersebut yang melaksanakan vaksinasi anak secara serentak di Kota Makassar telah berlangsung pada Januari lalu untuk program vaksinasi anak sekolah usia 6-11 tahun ini. Dan launching roadshow vaksinasi ini sebenarnya untuk menambah semangat dan partisipasi peserta didik agar bisa ikut ataupun berpartisipasi dalam program pemerintah yakni menggalakkan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksinasi anak memang baru diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2022 ini yakni pada Januari. Dan kalau kita lihat memang masih ada kesulitan-kesulitan dan kendala yang dialami oleh para petugas vaksinasi, di mana biasanya anak takut untuk disuntik ya, sehingga itu sedikit menyulitkan atau menjadi kendala para vaksinator untuk menyuntik vaksin kepada peserta didik. Jadi untuk proses vaksinasi anak ini memang harus dibutuhkan pendampingan dari orang tua masing-masing agar mereka bisa luluh dan mau dibujuk untuk disuntik atau divaksin. Jadi memang harus ada pendampingan orang tua dalam proses vaksinasi ini, dan juga pihak vaksinator maupun pihak sekolah harus lihai dalam membujuk para peserta didik karena banyak yang merasa ketakutan untuk divaksin. Baik, Kinan. Ya, baik rekan Ami. Selanjutnya, berapa target vaksinasi anak usia sekolah yang ditarget oleh pemerintah Kota Makassar? Baik, untuk sementara pemerintah Kota Makassar menarget 13.200 siswa untuk menjadi sasaran vaksinasi ini, dan semua pasti dilakukan di sekolah-sekolah tentunya untuk proses vaksinasi ini. Sejauh ini sudah ada 34.015 orang atau anak didik yang sudah divaksin. Data per 3 Februari oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan rencananya Februari ini Pemkot Makassar menargetkan 90% ya anak yang sudah bisa divaksin dari target 13.200 siswa, dan tentunya upaya untuk membujuk anak sejauh ini sudah dilakukan oleh Pemkot dan juga sudah mendatangkan orang tua dan mengedukasi mereka terkait bagaimana manfaat dari vaksinasi ini tentunya, yakni untuk melakukan penanganan atau mencegah diri dari penyebaran virus corona. Baik, Kinan. Ya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anak bisa divaksin, rekan Ami? Baik, untuk saya sampaikan sementara ini vaksin yang digunakan atau diberikan kepada anak peserta didik usia 6-11 tahun yakni vaksin jenis Sinovac ya. Jadi sebenarnya bukan hanya anak yang sehat saja yang bisa divaksin, maksud saya yang tidak punya penyakit yang bisa divaksin, tapi juga anak yang punya penyakit komorbid ataupun bahkan anak-anak yang sudah menjadi penyintas COVID. Tapi bagi mereka yang punya komorbid tentu harus diperhatikan kondisi kesehatannya dulu ya, harus stabil. Jadi pada saat mereka sakit atau mengalami gejala penyakit komorbidnya itu tidak boleh divaksinasi. Jadi harus memang memperhatikan kondisi kesehatan anak tersebut, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi anak harus dalam keadaan normal dan baik. Ada beberapa yang dilarang ya, yang sebaiknya tidak dilakukan dulu jika anak dalam kondisi pertama yakni defisiensi imun primer atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol, kemudian penyakit sindrom Guillain-Barré, mellitus transversa akut, dan ada anak kanker yang sebaiknya tidak divaksin dulu, kemudian atau sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat,
atau anak sedang mengalami demam 37,5 derajat Celcius. Jadi anak yang mengalami demam itu tidak boleh divaksin dulu sampai mereka sembuh. Jadi memang ada beberapa ya yang harus diperhatikan. Makanya dalam proses vaksinasi ada namanya tracing. Jadi di tracing dulu anak-anak yang akan mengikuti vaksinasi. Jika mereka memungkinkan atau artinya bisa melakukan vaksinasi, mereka akan ditangani oleh vaksinator. Baik, Kinan. Ya, baik rekan kami, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Wali Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Berikut liputannya untuk Anda. Program nasional dan memang menjadi bagian daripada perlindungan anak-anak kita karena PTM di Makassar 100%, maka atas bantuan TNI dan Polri terutama Pak Kapolda, kami mendapat bantuan vaksinator, kami mendapat bantuan motivasi, kemudian terus menyemangati kami untuk vaksin anak-anak secara terpisah. Itu berbeda dengan vaksin yang sebelumnya. Sekarang sudah 30.129 dan insya Allah hari ini ada 600 di tempat ini saja dan ada 10 tempat. Kemudian kami juga serentak di seluruh sekolah-sekolah. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, ada Muhammad Ramdan Pomanto. Dan terima kasih rekan Siti Aminah yang langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.